ini munculnya tampilan ini lokasinya. Oke. Terus nanti ini selanjutnya sampel plan juga disuruh ngecek tampilannya, sampel plan seperti ini. Kemudian suruh tes pensilan. Set manual icon under manual icon ini munculnya seperti ini. Di sini terdisplay modenya. Terus nah ini sampling, mode samplingnya apa? Biasanya samplingnya berapa menit sini? Sama di sini tuh pakainya standar apa ya? Kalau farmasi kan ISO 14644 ya gitu. sama sih sama kayak sama itu. ya. ISO 14644 sama. Nah itu kan ada regulasinya yang harus diambil berapa volumenya. Kalau ini biasanya rata-rata 1 menit sih. 1 menit itu bisa 1000 100 liter. Nah ini buat nyeting-nyetingan berapa lama waktu samplingnya gitu. Per titik gitu. Per titik. Kalau di sana berarti kira-kira 1 menitnya. Ini 3 kali juga ya. Oh ya kita pernah nyewa pihak ketiga juga untuk si pengambilan datanya itu 1 titik tuh diambil 3 kali. Apa memang regulasinya kayak gitu atau berbeda ya? Atau ada kalau klasifikasi khusus terkait pengambilan titik tersebut tergantung ukuran ruangan? Ya tergantung ukuran ruangan, terus tergantung spek alatnya juga. Kan biasanya flow-nya kan beda, kekuatannya dot alatnya kan beda-beda speknya. Ini bisa 100 liter per menit, ada juga yang cuma 1 CFM tuh 28,3 liter per menit. Nah itu bisa kita sesuaikan spek dari alatnya sih Pak. Jadi misal cukup 1 menit 1 titik, pakainya yang itu. Terus kalau mau misal 1 titik 3 kali, ini ditambahin cycle-nya, ini ada jadi kalau 3 kali bisa ya? Bisa. Kalau memang mau waktu mau 3 kali kan. Misal udah tercapai, kita oke, si alat tuh mulai lagi gitu? Iya, mulai lagi sampai 3 kali baru stop. Oke. Itu bisa di cycle ini. Kalau hold, ini delay antara cycle 1 dengan cycle yang lainnya. Kalau hold ini nggak kepake kalau 1 cycle doang, 1 kali doang. Kepakainya lebih dari 1, 2 atau 3. Nah, di antara cycle 1 ke 2 itu ada delaynya namanya hold. Bedanya sama delay di ini delay di awal doang. Ini juga ada delay. Bedanya delay sama hold. Jadi ini delay di awal. Misal kita mau nyampling ruangan ini tanpa ada orang nih, benar-benar steril. Kita butuh waktu berapa lama buat keluar, itu bisa disetting. Misal cukup 1 menit atau 30 detik buat kita keluar, bisa disetting. Kalau benar-benar mau steril tanpa orang ya, kadang orang gitu juga ngaruh sih partikelnya itu. Oh jadi misal sebelum di running nih, kita kan ada waktu dulu buat keluar ruangan ya? Iya. Nah itu tuh diaturnya di delay itu ya? Di awal. Jadi di awal pencet start itu nggak langsung ambil datanya. Delay dulu Berapa menit, baru 1 menit atau 2 kali 3 kali itu bisa disetting di delaynya. Kalau hold ini delay antara cycle 1 ke 2 jedanya. Tidak pembacaan. Kalau tanpa hold juga bisa langsung nyeting di sini. Kemudian misalnya data screen. Ini hasil pengukuran ada di report. Data screen ini tombol-tombolnya ya Pak.
ini home, data screen, report screen, sama setting screen. Jadi utamanya di 4 ini sih kalau mau ngecek, misal habis kalau awal ini tampilan samplingannya, kalau mau lihat datanya di data screen-nya, di sini tertampil data hasil samplingannya. Kalau report screen dia muncul ketika samplingannya tuh dikaitkan sama sertifikat. Jadi ini bisa disetting mau sampling sesuai ISO berapa atau EU GMP, itu muncul di sini nanti Pak. Fiturnya ada. Jadi waktu atau samplingannya tuh sesuai dengan regulasinya yang dipakai apa, itu nanti muncul di sini. Nah, dan untuk hasilnya nanti kayak gimana? Misal yang kita pakai yang ISO 7 misalnya, dengan itu ada di nanti di belakang sebenarnya dicoba kita. Bisa muncul resultnya apakah sesuai, ada pas filenya. Berarti kalau file berarti ruangan tersebut masih di luar dari klasifikasi itu ya. Betul, klasifikasi ruangannya. Kalau pas nanti muncul juga, dan warnanya juga beda ini, merah. Kalau sampel setup ini tadi, ini disuruh nyeting model sampel nilainya 0, hanya 1 menit karena ini fit kubik. Kita coba sampling pakai kecil begini. Nah, ini hitungan mundur samplingnya ini 1 menit. Terus lama waktu samplingnya udah muncul di sini strukturnya. Nanti akan berhenti sendiri kalau udah 1 menit. Kalau yang tandanya zero itu gimana? Kalau zero ntar partikelnya 0 semua Pak. Nah ini kadang kita bawa tenteng-tenteng gitu pas mau sampling suka muncul gini kan. Nah paling kita sampling lagi sampai benar-benar 0 semua. Jadi kita mulai pakai itu lagi agar semuanya Start nol lagi gitu. sampai benar-benar 0 semua. Nah ada fiturnya nanti zero count. Nah ini munculnya datanya di sini. Nah kalau harusnya pakai push filter kan 0 semua kan Pak. Nah itu kalau belum 0 sampling lagi benar-benar 0 gitu. Pastikan 0 semua gini. Yang kedua ini kan 0 semua.
Kalau misalkan udah nol semua baru kita bisa Baru- melakukan ini ya pengukurannya. Iya, baru ganti itu Ganti terus sensor. Nah itu nol. iya tadi udah pastikan langsung lagi ini nanti. User level levelnya ada administrator, power user, sama operator. Di sini biasanya pakai nggak user level? Enggak ya. Kalau di farmasi itu biasanya administrator tuh paling atas, biasanya. Bisa rating kalanya. Nah, administrator ini bisa Yang bikin user, setting parameter, setting semuanya. kemudian ngambil pengukuran tuh acuannya kemana, yang mulai bikin metode lah gitu. Jadi nanti biar si level di bawahnya seperti operator tinggal pilih aja metodenya start gitu. Itu semuanya dibikin sama si administrator. Administrator. Kalau power user itu dia bisa nambahin, nggak bisa nambahin user. Kalau administrator dia bisa, dan dia bisa masuk menu setting ini. Kalau operator dia cuma bisa ngoperasiin 3 tombol ini. Kalau yang administrator itu gimana mas caranya? Nah ini yang pertama kita coba disuruh bikin user levelnya. Nah yang pertama tuh kita bikin dulu di sini di setting user, terus add new user, ini lokal, username-nya di sini misalnya administrator. Passwordnya admin. Nah kalau bikin password jangan ada spasi. Masukin lagi. Personnya oke. Nah ini dia sebagai administrator. Oke. Muncul di sini yang level administrator ya. Bikin lagi power user. Passwordnya power. Ini tingkatnya seperti itu. Lagi apa? Nah ini
user-usernya terlalu di sini dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, habis bikin user-usernya atau siapa aja yang mau pakai dengan tingkatan disesuaikan tadi, baru kita aktifin user levelnya. Kan ini masih admin kan, tampilannya admin tanpa ada user level. Ya, hidupinnya di sini instrumen option user. Nah, enable user ini buat aktifin tingkatan user levelnya itu tadi. Ini disuruh nyoba enable user, jadi dia nge-restart. Nah, dia sekarang harus masuk login dulu. Loginnya dengan Tadi username yang dibuat tadi. Username yang dibuat tadi. Yang pertama itu tadi suruh login pakai administrator. Ya, administrator. Nya admin. Nah, ini si administrator. Terus si administrator ini bisa nge-create new user, pokoknya tingkatan paling atas, bisa nge-create user baru. Kemudian disuruh logout. Nah, logoutnya tinggal klik ini, masuk ke power user. Nah, ini sekarang masuk ke tingkatan power user. Nah, power user dia nggak bisa nambahin user atau orang baru, nggak bisa. Nah, untuk fitur yang gak bisa diakses sama power user apa aja? Nah, ini sebenarnya bisa disesuaikan sih. Yang paling beda ini dia nggak bisa nge-add atau ngedit si user levelnya ini. Nah, itu bisa disesuaikan dulu sih. Penyesuaiannya berarti di mana? Nanti di klik ini, misal si operator dia klik edit. Kalau di administrator tadi bisa sih, bisa ngedit. Nanti coba. Berarti untuk pengeditan keseluruhannya di Administrator paling atas, administrator pengeditan, dia bisa ngapain aja gitu ya. Nanti dicoba. Terus logout. Sekarang masuk ke operator. Dia cuma bisa nentuin milih lokasinya, terus milih mode samplingannya mau yang mana, sama start stop ini, sama lihat data aja sih. Dia cuma nggak bisa ini. Kemudian suruh logout, login lagi administrator.
sebenarnya untuk penamaannya bebas ya mas ya, bebas, bisa administrator bisa apa gitu, bisa tergantung. nama inisial, nama itu user juga bisa disesuaikan Kan dengan bisa kebutuhan diedit. aja berarti ya. iya Iya. Sesuaikan Username-nya. kebutuhan. passwordnya. Nah kalau mau ngedit ini Pak. Nah tadi kan ada 4 tombol. Nah dia bisa di disable enable. Misal si power user ini Ya. nggak bisa lihat setting semua, atau nggak bisa lihat datanya, data report screen-nya itu bisa di enable disable. Misal nggak boleh lihat yang mana kalau di menu setting, itu bisa di enable disable. Pokoknya kalau administrator bisa nyeting semua ini, lokasi preset. Nah buat nyeting lokasi itu di menu lokasi ini tadi. Dia bisa nyeting semua ini lah administrator. Kalau di bawah administrator bisa disesuaikan tadi, bisa di enable. Dia misal nggak bisa nyeting atau nambahin lokasi baru, nambahin sertifikat baru, itu bisa disesuaikan. Kemudian ini navigate to instrument, option, user. Dia ngecek autolock, fitur autolocknya, autolock ini. Nah ini fitur dia kalau masukin salah password, Kalau masukin password salah. iya Nah itu kan auto. ada autolock sama account lock duration. Kalau autolock itu kalau yang autolock dia nggak diapa-apain selama berapa menit, misal di setting minimalnya tuh 1 menit. Iya. Kalau di sini suruh 5 menit. Mau Berarti seperti HP ya, kalau misalkan gini dianggurin terus langsung kekunci, mati, langsung kita kekunci login gitu. lagi. Ya, itu fiturnya ada. Oke. Di sini suruh 5 menit. Mau nunggu 5 menit atau ini minimalnya 1 menit sih. Minimal cukup 2 menit. Untuk Satu menit. percobaan boleh 1 menit dulu 1 menit percobaan, aja. tapi kalau nanti untuk penggunaannya mungkin 5 menit aja. Ya, autolock. Terus yang account lock duration. Nah, login try-nya minimal 3 kali. Bisa lebih dari 3 kali. Kalau di sini defaultnya 5 kali, salah. Dia ngunci selama 30 menit. Percobaannya berarti 5 kali ya. Nunggu 30 menit dulu. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Minimal 5 menit. Nungguin biar Ya, bisa login lagi. Yang pertama kita coba yang autolock 1 menit. Percobaan. Tunggu 1 menit. Ini jam berapa? 11.04.